Inilah pertama seorang remaja menyukai lawan jenisnya. Biasa disebut dengan cinta monyet. Ada yang dulu mengalami cinta monyet? Pasti ada. Tuh yang ketawa-tawa itu pasti pernah mengalami cinta monyet. Aku menangis karena aku terluka bila engkau menghilang jauh di lubuk hatiku, masih terukir namamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel DR Kusi MPD. أجب من ملك النواهي نداؤه. Mahasiswa, mahasiswi, sobat-sobat di channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di perkuliahan hari ini kita akan membahas tentang makna remaja. Dan mahasiswi kami akan menyampaikan tentang konsep dasar psikologi remaja. Yang cantik, yang pintar, yang solehah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Safitri Andriani dengan nomor induk mahasiswa 12142019 074 akan menjelaskan singkat tentang materi konsep dasar psikologi remaja. Tentunya dengan dosen pengampu kita yang kece ini dong, siapa lagi kalau bukan Dr. Iwan Agus Supriyono, Magister Pendidikan. Itu jangan kemana-mana, tetap di channel kesayangan Anda untuk mendapatkan informasi-informasi seputar tentang remaja di mata kuliah psikologi remaja. Dan jangan lupa beli buku untuk menambah wawasan, untuk mengetahui bagaimana tentang remaja itu, untuk memperdalam ilmu pengetahuan bagi seorang guru di dalam menyampaikan materi-materi pembelajaran guna mengetahui bagaimana perkembangan seorang remaja di bangku sekolah-sekolah dan di madrasah-madrasah yang berada di dunia pendidikan. Harganya cukup murah sesuai dengan saku dan dijamin tidak rugi bagi calon guru dan guru-guru yang ingin memperdalam tentang perkembangan psikologi remaja itu sendiri. Langsung kita ke materi. Cek jus. Jangan lupa subscribe, Like, jangan lupa share juga ya. mahasiswa, mahasiswi, sobat-sobat di channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna remaja berarti kita harus mengetahui seberapa jauh, seberapa hebat, seberapa besar pemikiran seorang remaja di dalam perkembangannya. Itu remaja ketika menginjak menjadi sebuah perubahan yang dahsyat pada dirinya, maka ada 3 fase yang membuat remaja akan merasakan perubahan-perubahan pada dirinya, baik secara fisik maupun secara psikis bagi seorang remaja tersebut. Sehingga orang-orang menyebutnya masa remaja adalah masa peralihan dari kanak-kanak menjadi remaja. Untuk itu remaja akan merasa bimbang akan perubahan pada dirinya. Untuk itu perlu pendampingan bagi seorang remaja yang baru menginjak usia remaja untuk mendapatkan informasi-informasi yang jelas
karena adanya banyak perubahan-perubahan struktur bagi tubuhnya dan bagi psikisnya bagi seorang remaja tersebut. A few moments later. Jaja mengatakan bahwasanya pertumbuhan remaja bagi remaja laki-laki itu terlambat dibanding dengan remaja putri. Putri lebih cepat perkembangannya dibanding dengan remaja putra, sehingga seorang remaja putri lebih dulu berkembang secara fisik dan psikisnya, perubahan-perubahan pada dirinya, sedangkan bagi remaja laki-laki perubahan-perubahan itu terjadi ketika usianya 12 atau 13 tahun. Sedangkan remaja putri bisa jadi 9 tahun sudah mengalami masa-masa remajanya. Makna remaja itu mempunyai 3 fase yang harus dilalui bagi seorang remaja. Fase pertama adalah remaja bingung adanya perubahan pada dirinya. Remaja merasakan, kenapa diri saya seperti ini? Mengapa ini berubah? Itu yang selalu dialami oleh remaja, sehingga remaja sulit untuk tidur nyenyak pada masa ini. Pernahkah saudara-saudara mengalami hal tersebut? Jangan-jangan tidak pernah. Berarti saudara, mahasiswa-mahasiswi, sobat-sobat di channel tidak merasakan kenikmatan perubahan pada diri remaja awal. Inilah pertama seorang remaja menyukai lawan jenisnya. Biasa disebut dengan cinta monyet. Yang ketawa-tawa itu pasti pernah mengalami cinta monyet. Fase yang kedua adalah di mana seorang remaja membutuhkan seorang teman. Dia suka mempunyai seorang teman yang satu visi dan satu misi di dalam proses kehidupannya. Remaja ini cenderung lebih mempunyai pemikiran pada dirinya bahwasanya remaja yang satu pemikiran itulah yang terbaik bagi dirinya, dan yang berbeda pemikiran itu bukan teman yang baik. Makanya ada pertentangan antara remaja dengan orang-orang di sekitarnya yang tidak satu visi dan satu misi. Bahkan orang tuanya sendiri pun terkadang dilawannya karena tidak satu visi dan misi. Apalagi teman-temannya yang sebaya dan seusianya, bila tidak satu visi misi maka biasanya rentan menjadi sebuah. Makanya adanya tawuran antar pelajar itu disebabkan karena fase yang kedua ini. Seorang gurulah yang bisa menengahi untuk menyadarkan para remaja bahwasanya pada masa remaja itu akan terjadi perubahan-perubahan yang demikian. Maka seorang guru yang memang dia ahli di dalam bidang pembelajaran harus mendekati dan memberikan arahan-arahan, bimbingan-bimbingan kepada para pelajar sehingga remaja bisa terkontrol di fase yang kedua ini. Dan fase yang terakhir, yakni fase yang ketiga, adalah bagaimana seorang remaja tersebut mulai minat terhadap intelektualnya. Kecerdasannya semakin bagus, maka muncullah ideal-ideal di dalam pemikirannya. Sehingga remaja di tahap akhir ini di masa-masa sekitar umur 20-an ke atas. Maka inilah biasa terjadi di golongan mahasiswa-mahasiswi kita yang sering demo menentang kebijakan-kebijakan, peraturan-peraturan dari pemerintah. Karena memang pada masa-masa ini intelektualnya mulai berkembang dengan baik bagi seorang remaja akhir. Itu kita dengarkan mahasiswi untuk menyampaikan presentasi tugas kuliahnya berikut ini. Baiklah, langsung saja kita masuk poin yang pertama, yaitu pengertian psikologi remaja. Menurut etimologi, psikologi berasal dari bahasa Yunani, psike atau pesuke, yang maknanya berdarah panas, yang berarti hidup, jiwa, dan logos berarti ilmu.
Jadi, secara harfiah psikologi berarti ilmu jiwa. Kata psikologi dalam bahasa Latinnya psikologia pertama kali digunakan oleh ahli humaniora dari Kroasia dan literatur Kroasia berbahasa Latin dalam bukunya Psychologia de Ration Animal Human. Muncul sekitar abad ke-15 sampai ke-16 Masehi. Bisa juga diartikan bahwa psikologi adalah pengetahuan yang mempelajari pengalaman-pengalaman yang timbul dalam diri manusia, seperti perasaan, panca indera, kehendak, dan lain-lain. Dan sedangkan pengertian remaja atau adolescence berasal dari bahasa Latin, adolescens, yang berarti tumbuh ke arah kematangan. Kematangan yang dimaksud bukanlah hanya kematangan fisik saja, tetapi juga kematangan sosial dan psikologis. Remaja juga dapat didefinisikan sebagai tahap perkembangan transisi yang membawa individu dari masa kanak-kanak ke masa dewasa, yang ditandai dengan perubahan fisik karena pubertas serta perubahan kognitif dan sosial. Menurut Schaeffer dan Hoffnung, periode ini umumnya dimulai sekitar usia 12 tahun hingga akhir masa pertumbuhan fisik, yaitu sekitar usia 20 tahun. Baiklah, kita lanjut poin 2, yaitu B. Ciri-ciri masa remaja. Menurut Rumini dan kawan-kawan, perkembangan terlihat pada pertama, perkembangan biologis. Perubahan fisik pubertas merupakan hasil aktivitas hormonal dipengaruhi sistem saraf pusat. Perubahan fisik yang sangat tampak pada pertumbuhan peningkatan fisik dan pada penampakan serta perkembangan karakteristik seks sekunder. Yang kedua yaitu perkembangan psikologis. Teori psikososial tradisional menganggap bahwa krisis perkembangan pada masa remaja menghasilkan terbentuknya identitas. Pada masa remaja, mereka mulai melihat dirinya sebagai individu yang lain. Yang ketiga yaitu perkembangan kognitif. Berpikir kognitif mencapai puncaknya pada kemampuan berpikir abstrak. Jadi, karakteristik perkembangan remaja meliputi 3 perkembangan. Pertama yaitu perkembangan fisik, kedua perkembangan psikologi, dan yang ketiga perkembangan kognitif. Menurut Papalia dan Ols, ada 3 perkembangan manusia, yaitu perkembangan fisik, perkembangan kognitif, perkembangan kepribadian, dan sosial. Pratiwi mengatakan bahwa terdapat beberapa karakteristik perkembangan remaja sebagai berikut. Yang pertama, perkembangan fisik. Perkembangan otak ke kapasitas fisik adalah sensoris, perubahan-perubahan dan keterampilan pada motorik, berat perubahan tubuh, pertumbuhan tulang, dan bertambahnya massa otot, organ seksual, dan fungsi reproduksi. Yang kedua, kognitif. Perkembangan kognitif adalah perubahan struktur berpikir remaja, kemampuan otak, dan bahasa. Kuatnya mental kematangan Piaget seperti sempurna mengemukakan kognitif, yaitu ketika emosi. Semakin luas untuk eksperimentasi dalam lingkungan sekitar, memungkinkan remaja untuk berpikir. Yang ketiga yaitu kepribadian dan sosial. Menurut paparan Erikson, perkembangan kepribadian yang penting pada masa remaja adalah pencarian identitas diri, yaitu proses menjadi seorang yang unik dengan peran yang penting dalam hidup. Yang keempat yaitu modal dan jati diri. Tingkat moralitas sudah lebih matang jika dibandingkan dengan usia muda. Mereka mengenal tentang nilai-nilai moral atau konsep-konsep moralitas seperti kejujuran, keadilan, dan kedisiplinan. Pada masa ini muncul dorongan untuk melakukan perbuatan yang dapat dinilai baik oleh orang lain. Demikianlah cara kita memahami makna remaja dan konsep dasar psikologi itu sendiri. Ketika seorang guru, calon guru sudah memahami, maka akan mudah memberikan materi pembelajaran kepada siswa-siswinya karena secara psikis sudah mengetahui perkembangan remaja. Demikian perkuliahan hari ini, semoga berkah dan manfaat. Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Bila ada pertanyaan, kita diskusi di kolom komentar.
Billahi taufiq wal hidayah, walido wal inayah. Fassabil khairas wa huwa muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.